Pada kesempatan kali ini kita akan membahas rangkuman Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen ya. Seperti kita ketahui, materi UUD ini menjadi salah satu materi yang cukup susah ya di CPNS karena banyak sekali undang-undang dan kita perlu menghafalkannya. Oleh karena itu kita akan mencoba membahas secara rangkuman, secara ringkasnya ya Undang-Undang Dasar 45. Seperti kita ketahui, apa itu konstitusi? Ya, konstitusi ini menjadi penting ya. Dalam arti luas sendiri, konstitusi adalah hukum tata negara atau ketentuan hukum ketatanegaraan suatu negara. Itu secara arti luas ya, adalah konstitusi hukum tata negara. Secara arti sempitnya, konstitusi adalah undang-undang dasar dari suatu negara tersebut. Kalau di Indonesia sendiri memiliki konstitusi UUD 1945. Kemudian untuk sejarah singkatnya sendiri, UUD 45 ini terbentuk ketika yang pertama dari janji Jepang memberikan kemerdekaan, sehingga dibentuklah BUPKI. Dirancang sejak 29 Mei sampai 16 Juni 45, dan pada tanggal 18 Agustus 45 disahkan oleh PPKI. Untuk materi tentang BPKI itu sudah saya bahas ya di video sebelumnya. Bisa teman-teman lihat nanti di video sebelumnya membahas BPKI dan PPKI. Kemudian untuk alasan kenapa dilakukan amandemen, ini ya, seperti kita ketahui UUD 45 sudah dilakukan 4 kali amandemen. Salah satu peristiwa yang mendasari yaitu adanya peristiwa reformasi 98 ya, yang menginginkan pemerintahan lebih bersifat demokratis. Nah, perubahannya apa? Sebelum dilakukan amandemen, UUD 45 terdiri atas pembukaan. Kemudian pada batang tubuh terdiri dari 16 bab, 37 pasal 65 ayat, 4 aturan peralihan, dan 2 aturan tambahan. Setelah dilakukan 4 kali amandemen menjadi pembukaan, kemudian batang tubuh terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 aturan peralihan, dan 2 pasal tambahan. Jadi yang berbeda yaitu pada ayat dan pasal aturan peralihan. Dari 65 menjadi 194, dan dari 4 menjadi 3 aturan peralihan. Nah, kemudian kita akan membahas secara umum dulu, yaitu pertama mengenai bab-bab yang ada dalam UUD. Yang pertama, bab 1, bentuk dan kedaulatan. Bab 2, berkaitan dengan MPR. Kemudian bab 3, tentang kekuasaan pemerintahan negara. Bab 4, berkaitan dengan Dewan Pertimbangan Agung yang sudah dihapuskan pada amandemen keempat. Kemudian bab 5, Kementerian Negara. Bab 6, pemerintahan daerah. Bab 7, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Bab 8, hal keuangan. Bab 9, kekuasaan kehakiman. Bab 10, warga negara dan penduduk. Bab 11, agama. Bab 12, pertahanan dan keamanan. Bab 13, pendidikan dan kebudayaan. Bab 14, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Bab 15, bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan atau 2B, 2L, bendera, bahasa, lambang negara, lagu kebangsaan, dan bab 16, perubahan Undang-Undang Dasar. Nah, setidaknya kita perlu memahami dan menghafalkan ke-16 bab ini ya, agar kita bisa menjawab soal-soal undang-undang ini lebih tepat. Karena dengan kita mengetahui bab-babnya secara umum, sehingga nanti ketika dijabarkan lebih lanjut, nanti kita akan tidak tertukar ya terhadap bab-bab yang lain. Salah satu hal yang bikin memudahkan kita menghafal itu kita mungkin perlu menghafalkan di pasal untuk bab 1, bab 5, bab 10, dan bab 15 seperti itu menjadi patokan ya. Nanti kan tinggal mengembangkan turunannya, ada bab 2 dari bab 5 ke bab 6, bab 10 ke bab 11, bab 15 ke bab 16. Itu mungkin cara dari admin sendiri. Namun jika dari teman-teman nanti ada cara yang lain, bisa digunakan cara yang paling efektif menurut teman-teman semua. Kemudian kita akan membahas ya, setelah ini kita akan membahas beberapa pasal Undang-Undang Dasar yang utama dan beberapa ayatnya. Ini akan saya tampilkan lengkap ya, dari pasal 1 sampai sekitar 30-an pasal, tapi tidak semuanya ya. Ada beberapa yang juga tidak saya tampilkan karena terlalu banyak jika semuanya saya tampilkan, dan juga ayat-ayatnya juga beberapa ayat saja. Ini juga penting untuk kita ketahui dan kalau bisa kita hafalkan ya. Ya, yang pertama yaitu bab 1, bentuk
dan kedaulatan. Ini mencakup bab pasal 1, ada 3 ayat. Pertama, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ayat 2-nya, kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Dan yang ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, ini untuk bab 1 sendiri meliputi pasal 1. Nah, untuk bab 2 sendiri, MPR pada pasal 2 juga ada 3 ayat. Majelis MPR terdiri dari DPD dan DPR yang dipilih melalui pemilihan umum diatur dengan lanjut oleh undang-undang. MPR bersidang setidaknya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Segala keputusan MPR rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak. Nah, ini ada juga pasal 3 untuk bab 2 ini. Yang pertama, MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD, melantik presiden dan wakil presiden pada ayat 2, dan pada ayat 3, MPR dapat memberikan presiden dalam masa jabatannya menurut UUD. Nah, ini ya, kalau bab 1 ada pasal 1, untuk bab 2 ini ada 2 pasal. Nah, kemudian pada bab 3 kekuasaan pemerintahan negara ada pasal 4. Pasal 4 ini untuk ayat yang pertama berbunyi, Presiden memegang kekuasaan pemerintah menurut UUD. Pasal ayat 2-nya, dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh seorang wakil presiden. Nah, kemudian untuk pasal 5 sendiri, Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR. Presiden menetapkan peraturan pemerintah menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Kemudian ada juga pasal 6. Calon presiden dan wakil presiden harus seseorang WNI sejak kelahirannya tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri dan tidak pernah mengkhianati negara dan mampu secara rohani dan jasmani. Syarat-syarat untuk menjadi presiden lebih lanjut diatur dengan undang-undang. Ada juga nanti pasal 6A, tapi kita tidak tampilkan di sini ya karena terlalu banyak, nanti teman-teman bisa cari sendiri. Kemudian pasal 7-nya, presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan atau hanya 2 periode ya. Kemudian ada juga pasal 7A, 7B, 7C, ini cukup panjang juga, nanti teman-teman bisa mencari sendiri pasal-pasal tersebut. Kemudian ada juga pasal 8, jika presiden mangkat, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya, ia digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya. Namun jika kedua-duanya tidak bisa, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden. Kemudian pasal 9, sebelum memangku jabatan, presiden dan wakil presiden bersumpah menurut agama ya, di hadapan MPR atau DPR. Jika MPR tidak bisa datang sidang atau DPR-nya, maka berjanji sungguh-sungguh di hadapan pimpinan MPR dengan tidak disaksikan MA. Pasal 10-nya, Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, udara. Pasal 11, Presiden dengan persetujuan DPR membuat perang, damai, dan perjanjian. Ayat 2-nya membuat perjanjian internasional seperti itu. Kemudian yang ayat ketiga yaitu tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang. Cukup banyak ya pada bab ketiga ini, sehingga terdiri dari banyak pasal. Nah, ini pasal 12 juga masih termasuk dari bab sebelum tadi ya. Bab pasal 12, Presiden menyatakan keadaan bahaya. Pasal 13-nya ada 3 ayat, Presiden mengangkat duta dan konsul, mempertimbangkan DPR, menerima penempatan duta negara lain. Pasal 14-nya memberi gerasi, rehabilitasi dengan pertimbangan MA. Presiden memberi amnesti dan abolisi. Pertimbangan DPR ini untuk pengertian abolisi gerasi sudah saya bahas di video sebelumnya ya tentang presiden. Pasal 15-nya Presiden memberi gelar tanda jasa yang diatur dengan undang-undang. Pasal 16, Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan memberikan nasihat kepada Presiden yang selanjutnya diatur dengan undang-undang. Nah, ini ada cukup banyak ya, sampai ada pasal 16 untuk pada bab sebelumnya. Kemudian kita akan beralih ke bab 5 ya. Ini kita sudah ganti. Bab 5 ini bermula dari pasal 17 ya, Kementerian Negara. Presiden dibantu oleh menteri. Menteri tidak diberhentikan presiden. Menteri membidangi urusan tertentu dan pembentukan kementerian diatur dengan undang-undang. Untuk pasal 17 ini hanya ada 1 pasal. Bab 6-nya pemerintah daerah. Pasal 18, NKRI dibagi atas beberapa daerah provinsi. Provinsi dibagi menjadi kabupaten dan kota.
dan pemerintahnya diatur dengan undang-undang. Nah, mengurus urusannya sendiri, ini asas dari otonomi daerah ya. Nah, ada juga nanti 18A, 18B yang berkaitan dengan pemerintahan daerah. Ini teman-teman bisa searching sendiri ya. Kemudian bab 7-nya mengenai DPR, pasal 19, yaitu yang pertama, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilu. Susunan Dewan Perwakilan Rakyat disusun dengan undang-undang. DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun ya. Kalau MPR sekali dalam 5 tahun, DPR sekali dalam setahun. Nah, kemudian selanjutnya pasal 20, DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Nah, ada juga pasal 20A, pasal 21, anggota DPR berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. Pasal 22, dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Nah, peraturan pemerintah itu harus dapat persetujuan dari DPR dalam persidangan. Jika tidak mendapatkan persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. Ada juga pasal 22A sampai 22E. Nah, selanjutnya bab 8 hal keuangan, pasal 23, anggaran APBN ya sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya ya. Nanti ada juga pembahasan 23A sampai 23G tentang keuangan ini, teman-teman bisa mencari sendiri materinya. Kemudian bab 9 kekuasaan kehakiman, pasal 24, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian ada juga pasal 24A dan 24B yang nanti bisa di-searching sendiri. Untuk pasal 25, syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian ada juga pasal 25A. Bab 10, warga negara dan penduduk. Pasal 26, yang menjadi warga negara ialah orang Indonesia asli, orang-orang bahasa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Nah, untuk pasal 27 sendiri, setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintah dengan tidak ada kecualinya. Ini sering keluar ya di soal-soal PPKN dulu waktu SMA. Dan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dan yang ketiga, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Itu ya, pasal 27 ini salah satu yang penting ya. Kemudian untuk pasal 28 ini berkaitan dengan HAM ya. Jadi ini 28 itu masuk ke bab 10 tadi ya, warga dan kependudukan, kemerdekaan bersejarah dan kumpul. Ada juga 28A sampai 28C, nanti ini berkaitan dengan pembahasan tentang HAM. Kemudian bab 11 tentang agama, pasal 29, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, negara menjamin kemerdekaan untuk memeluk agamanya masing-masing ya, pasal 2-nya. Nah, ini bab 11 ini berkaitan dengan agama ya. Kemudian bab 12 sendiri pertahanan dan keamanan. Bermula dari pasal 30 ya. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya usaha pertahanan keamanan negara. Nah, kemudian ayat 2-nya, upaya pertahanan itu juga melibatkan rakyat semesta. Nah, TNI Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Itu pada bab 12. Kemudian pada bab 13 pendidikan dan kebudayaan dimulai dari pasal 31. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Setiap warga negara berhak mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ini jadi wajib belajar ini dijamin oleh pemerintah ya. Kemudian pasal 32, negara memajukan kebudayaan Indonesia di dunia di tengah peradaban dunia dan menjamin kebebasan masyarakat ya. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Itu. Kemudian bab 14 tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Pasal 33, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Jadi, kenapa ada yang BUMN seperti PLN, itu salah satunya untuk implementasi dari bab 14 ini. Kemudian pasal 34, nah ini sangat penting ya. Akhir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Jangan lupa di pasal 34 ayat 1. Ayat keduanya,
negara mengembangkan sistem jaminan sosial. Kemudian untuk bab 15, saya singkat biasanya menjadi 2B dan 2L, bahasa bendera, lambang negara, lagu kebangsaan, seperti itu. Untuk pasal 35, bendera negara adalah merah putih, bahasa Indonesia adalah bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Nah, khusus ini saya tampilkan pasal 36A, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian pasal 36B-nya, lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Pasal 36C-nya, ketentuan lebih lanjut diatur dengan undang-undang. Jadi jangan lupa ya. 35, 36 itu 2B-nya, bahasa, bendera dan bahasa. 2L-nya sendiri itu di 36A dan 36B, lambang negara dan lagu kebangsaan ya. Ini juga cukup penting, biasanya sering ditanyakan di soal-soal ujian seperti itu. Selanjutnya kita menuju ke menuju ke bab 16 ya, setelah dari bab 15 ini. Jangan lupa untuk pasal-pasal 35 dan 36 ini, bendera, kemudian bahasa, lambang negara, dan lagu. Kemudian untuk perubahan Undang-Undang Dasar pada bab 16, pasal 37, usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan MPR apabila diajukan sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR. Setiap usul pasal perubahan dasar diajukan secara tertulis dan dengan jelas bagian yang diusulkan dan diubah beserta alasannya. Nah, setidaknya sepertiga anggota MPR ini mengajukan adanya usul perubahan tersebut. Nah, kemudian untuk aturan peralihan ini ada 3. Yang dulunya sebelum amandemen yang damai sekarang menjadi 3. Pasal 1, segala peraturan undang-undang yang masih ada itu tetap berlaku sebelum diadakan undang-undang baru menurut undang-undang dasar ini. Pasal 2-nya, sebuah lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sampai adanya lembaga baru menurut undang-undang dasar. Kemudian pasal 3-nya, Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya 17 Agustus 2003 dan sebelum terbentuk kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Nah, untuk penjelasan tentang Mahkamah Konstitusi ini sudah saya bahas di video sebelumnya juga. Jangan lupa nanti teman-teman untuk menonton agar semakin paham ya penjelasannya. Nah, untuk yang terakhir yaitu pasal aturan tambahan. Ada 2 pasal ya. Pasal 1, MPR ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan Majelis MPR sementara dan ketetapan Majelis MPR Musyawarah itu yang milik putusan pada sidang MPR tahun 2003. Kemudian pasal 2-nya dengan ditetapkan perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Nah, itu mungkin sebuah gambaran dari admin ya untuk menjelaskan tentang UUD secara singkat dan efektif ya. Jangan lupa tadi untuk bab-babnya kita perlu menghafalkannya ya, karena dari bab itu kita akan mendasari, kita bisa menghafal pasal-pasal yang ada di situ. Seperti kalau saya sendiri metodenya yang pertama bab 5, bab 10, bab 15 ini kita wajib hafal. Ini setelah hafal kita kembangkan lagi ke bab 2, bab 3, ke bab 4 seperti itu. Tapi 1, 5, 10, 15 ini jangan lupa dulu seperti itu. Kemudian dari 5 nanti turun ke bab 6, 10 turun ke bab 11, 15 ke bab 16. 15 ini yang tadi ya, 2B, 2M, yaitu bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Dan 16 ini perubahan UUD. Nah, seperti itu. Nah, mungkin bisa dikembangkan dengan cara-cara masing-masing. Oke, mungkin terima kasih. Cukup sekian penjelasan tentang UUD. Nantikan penjelasan kami yang lainnya. Jangan lupa subscribe, like, and share ya, agar semakin berkembang channel ini memberikan pengetahuan kepada pemirsa semua. Terima kasih.